salam hormat saya kepada Dewan Juri Sertifikasi Dosen. Perkenalkan, nama saya Hari Ade Saputra. Dalam video kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang pernyataan diri dosen dalam bidang pendidikan. Di mana dalam video kali ini saya akan memberikan pemaparan tentang asesmen, delivery, interaksi, dan asesmen dalam mata kuliah yang saya ampu, serta nantinya saya akan memberikan video tentang pembelajaran tatap muka yang saya lakukan dalam kuliah kimia organik. Baiklah, pada sesi pertama saya akan memaparkan tentang delivery, interaksi, dan asesmen dalam mata kuliah kimia organik. Baiklah, berikut pemaparan tentang delivery, interaksi, dan asesmen atau dia dari mata kuliah kimia organik. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah kimia organik 1 ini mencakup tentang dasar-dasar ilmu kimia organik, ikatan, sifat dan reaksi-reaksi dasar senyawa organik, perkembangan kimia organik, serta implementasi kimia organik dalam keformasian. Selanjutnya, kemampuan yang diharapkan yaitu setelah mahasiswa melaksanakan perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar dan perkembangan ilmu kimia organik, mampu memahami struktur atom dan orbital atom, mampu menganalisis tentang rumus dan struktur kimia organik, mampu melakukan kajian tentang ikatan kimia dan pada senyawa organik, mampu menganalisis tentang isomer dan stereoisomer, mampu mengetahui gugus fungsional senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa obat, mampu melakukan kajian tentang tata nama senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa obat, mampu melakukan kajian tentang reaksi kimia organik, dan aplikasinya pada senyawa obat. Selanjutnya, materi yang akan diberikan yaitu konsep dasar perkembangan ilmu kimia organik, struktur atom dan orbital atom, rumus dan struktur kimia organik, ikatan kimia pada senyawa organik, isomer dan stereoisomer, gugus fungsional pada senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa organik, tata nama senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa obat, serta reaksi kimia senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa obat. Model pembelajaran mata kuliah ini adalah Contextual Teaching Learning atau CTL, di mana pada mata kuliah ini dimulai dengan memaparkan konsep dasar hingga praktek pada akhir pertemuan. Selanjutnya mahasiswa diberikan tugas mencari materi terkait perkuliahan. Kemudian juga mahasiswa selalu melaksanakan diskusi di akhir pertemuan untuk tanya jawab. Dan selanjutnya mahasiswa juga dibagi di dalam beberapa kelompok dan melakukan presentasi hasil temuan. Kemudian pada perkuliahan ini mahasiswa juga dipaparkan terhadap model-model struktur kimia organik. Selanjutnya di akhir pertemuan mahasiswa juga diberi waktu untuk menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan. Serta di akhir semester mahasiswa juga akan melaksanakan praktek di laboratorium. Kemudian untuk metode pembelajaran sendiri dalam mata kuliah kimia organik ini adalah dengan ceramah, diskusi, presentasi, dan praktek di laboratorium. Sementara itu untuk interaksi antara dosen dan mahasiswa adalah melalui model sinkronus, yaitu dengan kelas di ruangan atau juga melalui Zoom, serta kuis di Google Form. Serta dengan asinkronus, yaitu melalui kanal YouTube, di mana nanti di YouTube ini nanti akan diberikan materi-materi video pembelajaran, serta materi ini juga akan di-share dalam bentuk PowerPoint di dalam Google Drive. Untuk sistem penilaian mata kuliah kimia organik yaitu yang pertama indikator penilaian, di mana indikator penilaian ini melihat kemampuan mahasiswa dalam menjelaskan konsep dasar dan perkembangan ilmu kimia organik, struktur atom dan orbital atom, rumus dan struktur kimia organik, ikatan kimia organik dan senyawa organik, isomer dan stereoisomer, gugus fungsional senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa obat, tata nama senyawa organik dan aplikasinya pada senyawa obat, reaksi kimia organik dan aplikasinya pada senyawa obat, hingga praktek reaksi kimia organik di laboratorium. Yang kedua yaitu kriteria penilaian, di mana kriteria penilaian yaitu melalui pemahaman, penerapan, analisis, dan praktek di laboratorium.
bentuk penilaian dari mata kuliah ini yaitu ujian tertulis sebesar 30%, baik melalui UTS maupun UAS, praktek laboratorium sebesar 20%, kemudian makalah dan seminar sebesar 20%, dan yang terakhir yaitu tugas dan kuis sebesar 30%. Baiklah, pada sesi kali ini merupakan video rekaman pembelajaran tatap muka yang saya lakukan dalam mata kuliah kimia organik. Pada mata kuliah ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep-konsep kimia organik, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah perkembangan kimia organik, serta mahasiswa mampu memberikan pemahaman tentang aplikasi kimia organik dalam kefarmasian. Berikut videonya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah para peserta didik semua, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bertemu pada mata kuliah Kimia Organik 1. Pada sesi kali ini saya akan memaparkan tentang pengantar kimia organik. Baik, ya. Jadi, jika kita mendengar kimia organik, para peserta didik semua, apa yang Anda pikirkan saat mendengar kata-kata tentang kimia organik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi. Izin menjawab, Pak. Kimia organik adalah senyawa-senyawa kimia yang ada di dalam tubuh, Pak. Ya, hampir tepat. Jadi, memang ilmu kimia organik itu adalah suatu ilmu dalam bidang kimia yang mempelajari tentang senyawa karbon. Selain daripada karbon dioksida, karbon monoksida, karbonat, karbida, dan sianida, di mana senyawa ini dapat diperoleh melalui sintesis laboratorium maupun didapatkan secara alamiah. Selanjutnya, sejarah perkembangan kimia organik. Pada awal tahun 1700-an, seorang ilmuwan kimia Bergman menemukan bahwa ada suatu senyawa yang ada dalam tubuh makhluk hidup, yang dimana senyawa-senyawa ini mudah dihancurkan, berbeda dengan mineral-mineral yang ada di alam, mudah rusak dan mudah terbakar. Sehingga si Bergman ini menjelaskan bahwa senyawa organik itu adalah senyawa yang esensial bagi tubuh manusia yang berasal dari makhluk hidup. Ya, bukan hanya manusia saja, dari seluruh organisme yang hidup. Tapi perkembangan sejarah ini mulai berganti saat ditemukannya ada seorang bernama Chevreul itu menemukan sintesis sabun, di mana Chevreul ini dia mensintesis sabun yang merupakan senyawa organik dari lemak yang merupakan senyawa organik. Ya, jadi dia merubah senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Dan mulai daripada fase ini, perubahan pengertian senyawa organik sudah mulai berubah. Hingga terutama terakhir pada tahun 1800-an, Wohler itu bisa mensintesis senyawa organik, yaitu pupuk urea, dari senyawa anorganik, yaitu sianida. Selanjutnya yaitu kimia organik dalam kehidupan. Jadi kimia organik ini dalam kehidupan berbagai macam. Jadi ada dalam pertanian, ada dalam kedokteran, ada dalam farmasi, dan berbagai bidang yang lainnya. Nah, sebelum kita masuk, menurut Anda semua, apa peran kimia organik dalam kefarmasian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haider. Baiklah Pak, saya mau menjawab peran kimia organik dalam farmasis, yaitu untuk mensintesis obat. Nah, memang benar. Jadi jawaban Anda tadi cukup tepat. Jadi memang dalam ilmu kefarmasian kita tentu telah memahami bahwa ilmu kefarmasian itu adalah ilmu yang mempelajari tentang obat, di mana senyawa-senyawa obat ini nanti akan dipelajari baik dalam kajian farmakologi maupun secara kimia. Nah, mungkin seperti yang kita ketahui, senyawa-senyawa obat ini merupakan 90% adalah senyawa organik, di mana senyawa organik itu kita sudah tahu, yaitu memiliki struktur tertentu dan memiliki gugus-gugus fungsi tertentu. Nah, jadi senyawa kimia organik ini
Jadi bidang ilmu kimia organik ini merupakan bidang ilmu yang nantinya sangat berkaitan sekali dengan senyawa obat, di mana dengan mempelajari senyawa organik ini, maka kita dapat memahami bagaimana metabolisme obat, kemudian aktivitas biologi obat, kemudian bagaimana sintesis obat, dan bagaimana kita merekayasa penemuan senyawa obat baru. Ya, jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Berikut rujukan daftar pustaka yang nanti bisa Anda baca semua. Selanjutnya, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Sabila. Baiklah, saya ingin bertanya, Pak, apa peranan kimia organik dalam bidang pertanian, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi, kimia organik dalam bidang pertanian ya, dalam bidang pertanian. Jadi, peranan kimia organik dalam bidang pertanian yaitu kita mungkin sudah mengenal pupuk. Nah, itu merupakan senyawa organik. Yang mana nanti dengan adanya pupuk ini kita nanti bisa meningkatkan perkembangan dari tumbuhan yang kita tanam ya dengan pupuk ini, sehingga nanti tanaman kita tuh tumbuh subur. Nah, nanti dengan adanya senyawa organik kita bisa merekayasa pupuk ini. Nah, sehingga nantinya pupuk ini bisa lebih bagus hasil yang bisa dihasilkan, bisa buahnya semakin bagus, kemudian mungkin bunganya semakin rimbun dan segala macamnya. Nah, berikut bisa dilihat pada layar kita link kuis yang nanti bisa Anda isi semua. Jadi kuis ini akan Anda isi selama waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan. Oke, selesai kuis kita. Jadi pada pertemuan kali ini saya minta satu orang, silahkan beri pendapat Ananda apa materi yang Ananda serap atau yang sudah Ananda tangkap pada pertemuan kali ini. Assalamualaikum, Pak. Perkenalkan, nama saya Nurul Pertiwi. Baiklah, saya izin memberikan kesimpulannya, Pak. Jadi kesimpulannya adalah kimia organik merupakan ilmu yang mempelajari senyawa karbon kecuali karbonat, karbida, dan sianida. Sejarahnya, senyawa organik dinyatakan sebagai suatu senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Akan tetapi, mulai terbantahkan sejak penemuan sabun dan urea. Senyawa organik dalam kefarmasian dapat berperan sebagai analisis, metabolisme, serta sintesis senyawa obat baru. Terima kasih, Pak. Baik, bagus sekali untuk kesimpulannya. Terima kasih. Jadi untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Terima kasih untuk Anda semua telah hadir. Selamat sore.